Yang masih berada di tengah lonjakan kasus COVID-19, namun bukan berarti menyurutkan semangat meraih target investasi di tahun ini. Lalu proyek-proyek apa yang masih menjadi andalan untuk mencapai target di 2021 ini? Ya, target 2021 ini sangat, luar biasa, 900 triliun. Sebenarnya Bappenas, sebelumnya menargetkan kita 858 saja, tapi, eee, Bapak Presiden menyatakan bahwa untuk 2021 ini adalah, 900, triliun. Tahun depan itu ditingkatkan lagi menjadi sekitar antara 1.100 dan sampai dengan 1.200 triliun. 3 bulan pertama tahun ini sudah tercapai 219, triliun. Kalau kita konsisten mendapatkan segitu tiap-tiap 3 bulan, kurang lebih kita bisa mencapai targetnya. Tentu saja ini tahun depan harus ditingkatkan lebih, jauh lagi. Tentunya ini akan kita laksanakan dengan lebih, keras lagi upayanya, mengingat bahwa tantangannya sudah semakin berat yang datang dari, varian-varian baru, dari Covid yang bisa menghalangi mobilitas sehingga mengganggu, pergerakan ekonomi baik di Indonesia maupun di negara asal daripada investasi itu sendiri yang akan datang ke Indonesia juga akan, terganggu. Namun alhamdulillah kemarin 3 bulan pertama, tahun ini sudah tercapai, sesuai dengan target dan kita harapkan di, triwulan kedua ini, bisa, menghasilkan angka yang lebih, baik lagi. Mungkin angka Maret, April, Mei, Juni, itu masih, belum terlalu terganggu ya, belum terlalu terdampak, oleh naiknya kasus, Covid. Juli agak berat, yang nantinya kalaupun bisa, berdampak kepada geliat investasi, mungkin baru akan kita rasakan di triwulan ketiga dan, di, triwulan keempat bisa kita lakukan lagi perbaikan apabila kondisi, Covid ini membaik. Nah, beberapa, investasi besar tadi sudah disampaikan di pembukaan, acara ini, hasil kunjungan menteri kami di Amerika beberapa, waktu yang lalu. Lalu juga ada kabar dari, groundbreaking maupun dari informasi dari perusahaan-perusahaan itu sendiri di media, seperti misalnya rencana kita untuk bisa mengembangkan, pabrik, baterai untuk electric vehicle yang akan dikembangkan oleh perusahaan dari Korea, yaitu LG Chem, juga dengan perusahaan-perusahaan dari Cina, CATL, dan juga rencana pembuatan mobil, otomotif, di Cikarang oleh Hyundai, Motor Company. Kemarin juga ada groundbreaking dari KCC Glass, perusahaan kaca dari Korea, di awal-awal daripada triwulan kedua ini membangkitkan optimisme di tengah, masa yang sulit ini. Jadi itu kira-kira, beberapa modal yang bisa kita, bawa untuk bisa terus mengawal, realisasi investasi yang, kira-kira bisa membangkitkan optimisme terhadap perekonomian Indonesia. Begitu Mbak Anneke. Baik, Pak Indra, yang terbaru ini kalau kami dengar ini terkait dengan kerjasama dengan Microsoft untuk pembangunan data center begitu. Sebenarnya kerjasamanya sudah dibicarakan sejauh apa? Eee, Kemarin memang Pak Bahlil bertemu dan, membahas beberapa ketertarikan, Microsoft untuk bisa mengembangkan lebih lanjut. Itu didasari oleh moncernya, prospek, sektor infokom, informasi dan komunikasi di Indonesia. Kita lihat triwulan pertama saja tahun ini, dia, sektor tersebut mengalami lonjakan atau growth yang, 8, persen. Di kuartal keempat tahun lalu malah 10,2%, jadi paling rendah sekitar 8%. Dan rata-rata kita tarik 2, 3, bahkan mungkin 4 tahun ke belakang, pertumbuhannya bisa double digit. Jadi, sektor ini sangat menjanjikan.
Nah, selebihnya karena kita terikat dengan non-disclosure agreement dengan perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya juga, maka hanya itu yang bisa kita sampaikan saat ini. Baik, artinya kalau akan terrealisasi ini timeline-nya seperti apa, Pak? Apakah akan di tahun 2022 misalnya, tahun depan? Itu sedang dibicarakan. Semuanya kan juga tidak hanya di Indonesia saja, di beberapa negara juga sekarang sangat fluid, sangat tidak pasti karena ada perkembangan varian baru dari Delta ini. Tapi terus tetap kita lanjutkan pembicaraannya. Baik, berikutnya juga yang menarik perhatian dari banyak orang ini terkait dengan pembangunan pabrik baterai mobil listrik dengan Tesla. Kerjasamanya seperti apa, Pak, sejauh ini? Ya, Teslanya seperti yang sudah dibaca di beberapa media, memang ada ketertarikan dan lagi-lagi Mbak, kita sedang terikat dengan NDA, jadi tidak berbicara secara teknis di luar itu. Nanti kita tunggu saja beritanya di media. Saya harus berhati-hati karena memang ini bisa berdampak kepada kerahasiaan yang harus dijaga. Dan itu akan berpengaruh kepada kepercayaan kita. Namun secara pasti yang sudah kita lihat bahwa Indonesia menjadi incaran bagi raksasa-raksasa dunia untuk bisa berinvestasi, baik di bidang industri baterai karena kita memang mempunyai bahan bakunya yang sangat besar, yaitu industri nikel, sehingga kita bisa mengembangkan mulai dari hulunya sampai kepada hilirnya, sampai kepada mobil listriknya, sampai kepada energy storage-nya. Dan inilah hal-hal yang sedang dibicarakan bersama dengan calon-calon investor, baik raksasa maupun yang lainnya untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Baik, di luar yang tadi sudah Anda Demikian. sebutkan, Pak Indra, kira-kira investor kelas kakap mana lagi yang sedang kita tunggu kabarnya untuk mungkin bisa masuk ke Indonesia? Iya, yang sudah beredar di media, Mbak. Tadi sudah saya sampaikan beberapa nama besar seperti LG Chem, seperti CATL, seperti KCC Glass dari Korea, juga tidak hanya yang baru, tapi yang existing pun itu juga bergeliat untuk bisa meningkatkan dan berekspansi untuk berinvestasi. Contohnya kayak Nestle, mereka akan mengembangkan di 3 lokasi dari pabriknya yang ada, mereka berekspansi lagi. Hal-hal seperti itulah yang akan terus kita kembangkan untuk bisa kita tingkatkan realisasi investasinya di Indonesia. Begitu, Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.